Henshin. Wah, gila sih. Jadi ini episode yang penuh misteri dan di sini Ana udah nyiapin beberapa teori-teori dan juga spekulasi yang mantap-mantap pastinya buat kalian semua. Jadi harus banget di sini simak pembahasan di video ini sampai habis teman-teman ya. Dan sebelum itu di sini Ana dapat 2 case yang keren banget dari Toku Project. Jadi di sini ada seperti kayak bodinya Kamen Rider Revive dan juga ada Kamen Rider Agito, abangku ya. Nah, untuk yang Revive ini itu dia jenisnya itu glass case, sementara yang Agito ini dia itu jenisnya hard case teman-teman ya. Dan Toku Project itu bisa request order teman-teman ya. Jadi kalian bisa request order sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Jadi langsung saja teman-teman kalian hubungi aja Toku Project. Untuk linknya itu ada di deskripsi. Terima kasih untuk Toku Project atas case-nya yang keren-keren ini. Jadi jangan lupa cek teman-teman ya. Jadi langsung saja teman-teman kita bakalan bahas Kamen Rider Revive episode 5. Jadi kekesalan si Hiromi Kadota sang Kapten Phoenix akhirnya diperlihatkan di sini. Jadi ini imbas juga karena perbuatan dia di episode pertama yang memaksakan berubah menggunakan Revive Driver tapi gagal ya. Dan malah menambah keruh masalah dengan memunculkan si Rex Deadman. Sebelumnya dia keren kan, dia kayak pakai jubah mewah gitu kan pas pas upacara Phoenix itu ya yang dia ngomong sama si George itu. Nah, mungkin sekarang turun jabatan dan jadi sepangkatan tapi atasannya Daiji mungkin ya. Jadi pemimpin regu lah gitu ya. Nah, di tengah kekesalannya dan pada malam itu Kong Vistam dan juga Lion Vistam dicuri oleh seseorang yang misterius. Diceritakan si Phoenix juga di sini mempunyai misi untuk merebut 10 Vistam utama dan sekarang itu tinggal tersisa 1 katanya itu. Nah, sekarang coba kita hitung ya. 10 Vistamnya itu apa aja? Rex, Eagle, Mammoth, Megalodon, Ptera, Kong, Lion, Jackal, Kamakiri, Brachiosaurus mungkin ya. Nah, Ana rasa itu 10 ya. Dan kan dikurangin 2 ya karena dicuri 2 biji teman-teman ya, yaitu Lion dan juga Kong. Dan mereka katanya tinggal 1 lagi. Mungkin 1 lagi itu si Brachiosaurus, yaitu Kamen Rider Zio. Nah, menarik ya. Nah, misteri pertama di episode ini tuh dimulai ya soal dicurinya si Vistam ini ya. Jika kita melihat case-nya di mana markas Phoenix itu berupa giant battleship yang mengapung di udara, ya pesawat lah ya. Rasanya mustahil kalau ada orang lain tuh bisa masuk ke situ, katanya seperti itu. Jadi yang dicurigai saat ini adalah orang dalam yang mencuri si 2 Vistam itu. Apakah si Hiromi Kadota? Sabar dulu guys, jadi simak dulu aja bahasannya sampai habis ya. Enjoy dulu aja. Yang agak lucu mungkin pandangan si George ini yang selalu ke si Hiromi Kadota ya. Seakan-akan si George itu udah tahu, cuman dibikin sampai bener-bener tersudut dulu. Ini menarik banget misterinya. Jadi selain dicuri, si Lion Vistamnya pun diberikan ke seorang anak muda bernama Bon. Lucu ya Bon namanya ya, Bon Cabe. Untuk mengeluarkan si Lion Deadman. Anak mudanya ini bisa dibilang YouTuber ya, bukan YouTuber sih, tapi B-YouTuber. Diplesetin ya di episode ini. Dan dia itu bikin vlog live gitu untuk membongkar rahasia perusahaan gelap katanya. Mumpung dia punya kekuatan dari si Lion Vistam ya. Lion Deadman-nya dikalahkan dengan sangat mudah juga di episode ini. Dan Ana juga udah mulai merasa nyaman sih dengan sistem Primary Rider yang 2 user ini ya. Jujur awal-awal nonton Revive Ana di sini agak merasa kurang srek. Tiap kemana-mana itu si Iki ini kan harus berantemnya 2-an gitu ya. Si Revive sama si Vice ini tuh berantemnya harus 2-an gini ya. Tapi di episode ini sih jujur udah mulai nyaman lah ya. Apalagi ditambah dengan action dan juga sedikit kombinasi yang lumayan keren dari si Revive dan si Vice ini ya. Jadi saling melengkapi lah ya. Dimana si Iki ini si Revive ini lebih kalem dan lebih normal lah ya, manusiawi. Sementara si Vice ini agak berisik ya. Ya saling melengkapi lah ya. Yang keren juga pasti Iki ini pakai dual gun gitu ya. Jadi pakai Ohin Buster 50 sama pakai si Gundefon 50 juga. Mantap jiwa pokoknya. Si Iki juga keren pas dia ini memberi nilai-nilai yang berarti ke si Bon sama si CEO perusahaan itu ya. Dan arti dia menjadi seorang Kamen Rider juga. Berasa goda Yusuke. Referensi. Nanti kita bahas lagi juga ya. Para anggota Deadman juga bertanya-tanya siapa yang memberikan Vistamnya ke si Bon ini. Antagonis aja nanya-nanya gitu. Jelas bukan Aguilera. Sementara si Ortega dan si Julio juga katanya bilang bukan gua, bukan mereka juga di sini. Ada satu gelagat aneh juga dari si Hiromi Kadota yang berlanjut di sini. Dimana ketika si Lion Deadman ini beraksi, dia itu jadi orang yang terlihat paling semangat ke TKP. Ya, terus jadi kalau misalkan pelakunya dia,
Dia seolah-olah itu pengen nutupin gitu teman-teman ya, biar nggak dicurigai. Dia yang melakukan, dia yang nutupin. Ngerti kan maksudnya seperti itu. Dan berlanjut ketika Deadman-nya udah diberesin sama si Revise, si Hiromi juga terlihat kesal karena katanya telat ke TKP. Bukan cuman Hiromi Kadota aja yang kesel, tapi di sini para Deadman juga kesel karena si Revise ini selalu aja menghalangi jalan mereka untuk membangkitkan Tuan Gifu. Mereka juga sadar si Iki juga kan manusia pastinya ya. Makanya mereka hendak menyerang bagian terbawahnya. Anda bacanya bagian terbawahnya. Jadi di sini udah bisa ketangkep lah ini maksudnya apa ya. Mungkin para Deadman ini mau nyerang keluarganya Iki. Karena habis pembicaraan ini scene-nya itu langsung berpindah ke si Sakura ya. Sedikit spoiler juga buat next episode, si Julio ini nanti bakal ketemu si Sakura pas lagi karate. Ini mungkin maksudnya ya. Jadi mulai mendekati keluarganya si Iki, si Deadman ini gitu. Jadi Lion Vice Stamp-nya ini berhasil didapatkan. Sekarang tinggal si Kong Vice Stamp-nya. Jadi Phoenix terutama si Daiji ini punya rencana untuk merebut si Kong Vice Stamp ini, yaitu dengan menggunakan B-YouTuber untuk memunculkan si dalangnya ini. Jadi bisa dibilang kayak mau mancing lah ya. Yang lucu lagi pas si George katanya lagi latihan buat matahin leher si pelakunya ya. Gitu. Apaan? Oh ternyata latihan matahin leher ya, tapi sambil ngelihat senyum ke si Hiromi Kadota. Seriusan ya, selalu diarahinnya ke situ. Nah, by the way, si Bon juga nggak tahu ya siapa yang ngasih Vice Stamp-nya ini ke dia. Nah, ini dia yang makin misteri. Walau ide Phoenix terutama si Daiji ini agak sedikit bertentangan dengan si Iki, akhirnya si Bon ini tetap bikin live permintaan maaf sambil mau hancurin si Lion Vice Stamp-nya ya. Vice Stamp-nya tentu yang palsu di sini ya. Yang asli ini udah dikasih ke si Iki. Nah, untuk memancing reaksi si dalangnya ini ya. Tapi yang kepancing malah si Deadman. Keluarlah si Ortega dan si Julio ini dari kandang mereka ya. Dan di bagian ini juga kita udah bisa melihat Vice Stamp yang digunakan oleh si Julio dan juga si Ortega untuk berubah ke bentuk monsternya mereka. Kalau si Ortega itu adalah Daio Ika Proto Vice Stamp, binatangnya itu cumi-cumi raksasa Atlantis. Sedangkan si Julio memakai Wolf Proto Vice Stamp ya. Binatangnya itu jelas serigala, di sini udah kelihatan banget. Bukan kumbang ternyata, padahal bentuk monsternya kayak kumbang gitu ya. Salah ternyata. Dan Anda merasa kurang spesial sih ya dengan bentuk Vice Stamp-nya. Kayak nggak ada beda gitu sama Vice Stamp lainnya ya. Jadi kurang dibuat ngeri aja gitu. Kayak dimana kalau di Saber kan ada Wonder Right Book dan juga ada Alter Right Book. Walau ini namanya Vice Stamp dan juga Proto Vice Stamp, cuman kayak perbedaannya tuh kayak kurang terlalu kelihatan. Perbedaannya tuh cuman ada bentuk ridernya sama enggak gitu ya. Di bagian ini actionnya juga tetap keren dan cukup banyak ledakan. Dan akhirnya keluarlah genom baru, yaitu Lion Genom. Keren dong ya genom ini ya. Kan Kuga pak. Anda juga udah komentarin ya pas soal Sasu kemarin ya. Jadi Anda nggak usah kasih tahu kesan-kesan Anda soal genom ini lagi ya. Keren lah pokoknya ya. Debut genom ini juga ditambah ada sedikit bumbu-bumbu lawak ya dari si Vice pas remix. Malah jadi kucing Neko ya. Padahal Lion Genom itu kan singa ya. Dan akhirnya kita juga bisa lihat bentuk remixnya di sini. Dan cukup keren lah ya. Kayak singanya Go Ranger. Walau lagi-lagi posenya agak absurd. Tapi Anda mau mengingatkan aja ya, kita harus appreciate lah itu kreativitas untuk si remixnya ya. Ya terbantailah itu si Ortega pakai remix ini. Kemarin pas Mammoth baru muncul, Julio juga sampai terpukul mundur. Ini Ortega juga kayak gitu. Masa selemah ini para Big Boss Deadman ya. Dan masih di tengah-tengah pertarungan ini, tiba-tiba muncullah sesosok rider misterius, yaitu Kamen Rider Evil. Munculnya secara misterius, tiba-tiba ada di belakang si Revai-nya ya. Dan karena baru muncul juga jelas di sini ya pasti OP banget ya, alias kuat banget di sini. Si Vice aja sampai ngaceleng tuh ditampol sama si Evil. Sekali lagi, Ana mau bertanya nih ke kalian semua dan juga mempertegas, siapakah si Evil ini? Nah, selain Iki, ada juga di sini para anggota Phoenix yang bersiaga di tengah misi pancingan ini. Tapi semuanya itu dibuat pingsan, termasuk si George juga ya. Apakah benar si Evil ini adalah si Hiromi Kadota? Karena ada satu scene yang memperlihatkan dia itu nembak ke belakang gitu kan. Nah, tapi belum pasti juga. Ini dia pembahasan kita dimulai secara dalam mungkin. Ayo kita ulik siapakah si Evil ini. Jadi episode ini tuh menurut Ana sih terlalu mengarahkan kita seakan-akan semua kejadian ini tuh dalangnya itu si Hiromi Kadota. Kelihatan banget. Kita benar-benar terlalu dituntun banget ya. Ditambah personalitinya si Hiromi Kadota yang seperti itu. Tapi bisa aja bukan ya. Jadi istilahnya ya kayak di framing banget lah ya. Bisa banget ada plot twist di sini ya, melihat di mana episode Revise beberapa episode terakhir itu penuh misteri dan juga gaya penulisnya itu misteri juga, teman-teman. Episode sebelumnya dikirain kan si penculik, taunya ya si Ayaka ya. Walau tampaknya seperti si Hiromi Kadota, tapi Anda belum bisa yakin 100% juga
ya. Sekali lagi cerita Revise ini tuh penuh misteri. Apa mungkin papanya Iki, ya? Jadi ini Anda juga pernah bahas pas bahas Tokusatsu kemarin, Hiromi Kadota atau papanya Iki. Soalnya pas lagi ngomongin Vice Time yang dicuri, scene-nya itu berpindah ke papanya sebentar yang kayak lagi apa sih itu? Yang kayak nulis-nulis gitu teman-teman ya. Dan nambah lagi nih kontestannya ya untuk evil ini siapa? Apakah Daiji? Kemarin Anda sempat bilang ya, kayaknya nggak mungkin si Daiji karena melihat sikap dia sejauh ini episode Revise berjalan kayaknya sih makin positif, makin suportif. Tapi Anda jadi curiga lagi ya setelah nonton episode ini ke si Daiji ini. Jadi banyak banget di sini Anda nemu clue-clue atau hint-hint kenapa Anda bisa curiga lagi sama si Daiji ini ya. Pertama, pas ngobrol sama si Hiromi Kadota, dia bilang dia katanya akhir-akhir ini tuh susah tidur dan terdengar lagi capek banget. Sampai si Hiromi Kadota ini heran, loh kamu minum kopi? Nah, si Kong Vice Time-nya dan juga Lion Vice Time-nya itu dicuri jam 2 pagi. Kalau kalian lihat ya, pas ada seseorang masuk dengan akses card itu, tertulis itu jam 2 pagi. Dan Hiromi Kadota itu ngerobek surat penurunan jabatan dia jam 10. Yang bikin bangke itu emang scene perpindahannya ini dibikin langsung. Jadi seakan-akan Hiromi Kadota itu udah robek si suratnya, langsung dia masuk ke tempat-tempat yang Vice Time itu gitu ya. Padahal kalau kalian perhatiin, jamnya itu beda. Ada jenjang waktu yang cukup panjang dari jam 10 malam sampai jam 2 subuh itu ya. Dan pastinya kalian ingat dengan gelagat lucu si George ini yang katanya itu mau nyekek atau mau matahin leher si pengkhianatnya kalau ketemu kan. Di rumah si Iki, si George ini kan ngendap-ngendap gitu kan, bercanda seakan mau nyekek dan ngagetin si Daiji. Terus tiba-tiba si Daiji ini panik banget sampai nodong pistolnya ke si George kayak begitu, sampai gemeter kayak begitu kan. Nah itu agak panik gitu teman-teman ya. Terus masih lanjut lagi soal Daiji, dan terlihat si Daiji ini di episode ini menurut Ana sih agak terlihat sedikit kasar ya ke si Iki. Padahal kan di episode lalu kan dia kayak udah damai-damai aja gitu ya setelah mereka cekcok cukup besar gitu. Sakura juga kayak nggak tenang gitu ya, dan kayak tahu sesuatu gitu. Apakah dia mungkin nggak sengaja ngelihat Daiji melakukan yang aneh-aneh gitu ya. Makanya dia terlihat kayak kok Sakuranya diem-diem gini gitu ya. Jadi kayak kena mental gitu. Orang-orang yang abis kena mental. Anda juga penasaran gimana ya. Nah terus lanjut lagi. Di bagian si Bon dikasih Vice Time, memang kita nggak terlalu kelihatan dan disumputin lah ya siapa yang ngasih Vice Time ini ke si Bon ini. Cuma dikasih lihatnya dari belakang. Tapi kalau kalian lihat itu dari belakang itu gaya rambutnya itu mirip si Daiji ya. Ya si Daiji sama si Hiromi Kadota sih emang mirip temen-temennya gaya rambutnya ya. Tapi ya mungkin aja antara dua orang itu ya. Ada juga lagi nih, apalagi Gan, masih banyak ya. Ada juga pas si George ini lagi mandi, dia itu ngeliatin si Daiji yang lagi di cermin gitu kan, lagi nunduk lesu gitu, seakan-akan itu si George itu tahu sesuatu ya. Nah ini kan idenya si Daiji soal memancing gitu ya. Apa memang si Daiji ini sengaja biar dia itu sebagai evil bisa beraksi ketika semua situasi ini sudah berjalan gitu ya. Dan pas bagian para anggota Phoenix ini pingsan, si Daiji juga kayak nggak kesorot di situ ya. Cuman anggota-anggota lain aja yang disorot pada pingsan gitu ya, sama si George juga. Nah ya, banyak banget asli ya. Kalau memang sistemnya si evil ini yang pas Anda bahas di Tokusatsu kemarin itu bertukar tubuh, bertukar user, bisa aja ini adalah iblis yang ada dalam dirinya si Daiji ini yang mengambil alih tubuhnya si Daiji dan melakukan ini semua ya. Nah itu dia. Misteri ini tentu benar-benar jadi main highlight lah untuk pembahasan kita kali ini teman-teman ya, di episode kali ini. Gila ya emang ya, di episode ini kita juga dikasih beberapa hint juga biar penontonnya, kita ya sebagai penonton ini bisa jadi mikir juga gitu. Dari semua hint yang Anda bahas teman-teman, semua kemungkinan bisa terjadi, banyak banget probabilitasnya. Bisa si ini, bisa si itu, bisa nanti gini, bisa gitu. Gila sih ini, asli episode 5, gila ya. Jadi kalau kalian punya dugaan sendiri seperti Ana ya, silakan didiskusikan aja di kolom komentar teman-teman ya. Jadi jangan anggap episode yang ruwet begini minta dibahas cepet ya. Ya bersyukur banget aja bisa dibahas cepet di sini ya. Nah setelah misteri-misteri tadi yang cukup gila dan cukup ruwet ya, sekarang kita bahas soal referensi Kuganya. Ini kan juga saran-saran dari kalian gimana Anda harus cari juga referensi soal genom yang debut di sini. Kan sekarang Lion Genome based on Kamen Rider Kuga. Berarti kita juga coba cari referensi dari Kamen Rider Kuganya, oke? Jadi sengaja Anda bahasnya juga di sini di akhir-akhir ya, biar jadi satu semua di sini ya. Jadi nggak ngacauin semua tadi ya. Tadi kan kita fokus banget ke misteri-misterinya gitu. Jadi pertama sih yang Anda lihat yaitu soal Iki yang memberi nasihat. Entah kenapa Anda ngelihat di sini dia itu jadi kayak godai sekilas ya.
dimana dia itu tunduk, ngasih nasihat, ngasih kata-kata yang bijak. Apalagi pas si Iki ini ngomong, karena itu aku menjadi Kamen Rider. Di situ keren sih teman-teman ya. Dan kedua tentang keadilan ya. Jadi cukup dalam sih ini pembicaraan Sakura sama mamanya yang bertanya ini tentang keadilan ya. Mamanya juga oke juga nih ya nasihat-nasihatnya ya. Walau nggak keluar-keluar dari rumah sakit udah 5 episode. Itu sampai kamar rumah sakitnya kosong pak. Cuman mamanya doang, lama amat ya. Dan katanya kata mamanya si Iki atau mamanya Sakura ini, si Sakura ini terlalu kuat katanya ya. Jadi cobalah lebih rileks dan nikmati hidup dan jangan terlalu serius ya. Jadi jangan gimana ya, karena Anda terlalu kuat ya jangan wah tanggungannya tuh ke gua semua gitu. Coba untuk rileks. Gila itu celep sih kata-katanya ke Anna juga ya. Dan ketiga ada jempolnya si George ya. Pas dia itu ngasih Lion Fist Stamp ke si Iki. Set jempol terus langsung mundur ya. Dan juga pas si Hiromi Kadota ngelihat Lion Fist Stamp-nya ini juga pandangannya juga kayaknya agak nggak nyantai ya. Keempat ada suara perubahan Fist Stamp-nya yang Mirate Kudasai Oreno. Nah itu udah jelas banget teman-temannya. Itu adalah episode 2 Kuga pas Godai ini lawan Grongi kelelawar ya, di gereja yang terbakar. Jadi dia itu pas ngomong ke si Ichijo ya, Chizu-san, Mirate Kudasai Oreno Henshin. Anda berani bilang itu memang salah satu momen bersejarah ya di banyaknya scene Kamen Rider itu luar biasa. Kuga episode 2 di mana si Godai ini berubah itu keren banget teman-teman di gereja yang terbakar ya. Kelima, si Vice ini pose Henshin Kuga gini kan, set terus dikasih jempol seperti ini ya pas dia ganti jadi Lion Gendom teman-teman ya. Oh ya, ada juga si Vice ini ngejempol di sini ngejempol pas dia itu maksa Rex Genom juga ya. Si Vice ngejempol mulu dah di episode ini ya. Itu dia referensi Kuganya. Kalau ada tambahan lagi ya silakan ditambahkan aja teman-teman ya di kolom komentar bawah. Yang pasti sih yang jadi main highlight ya itu ya soal misteri-misteri yang menurut Anda sih lumayan gila dan bener-bener asik banget nih buat didiskusiin. Anda juga nggak sabar nih baca komentar-komentar kalian semua. Dan episode minggu depan semoga terkuak ya. Atau mungkin masih disumputin evilnya ini siapa. Jadi Anda penasaran nih ya, teori-teori Anda apakah udah bener kah mengarah ke situ di episode 6 nanti? Penasaran Anda juga. Tapi minggu depan katanya sih temanya tentang pengacara ya. Apakah bakal dibahasnya nanti ya? Semoga berlanjut lah. Soalnya ini lagi panas-panasnya nih soal misteri siapa si evil ini. Dan bahkan Anda juga kaget loh pas evil muncul. Kan kita udah tahu gitu ya, oh si evil bakal muncul nih di episode 5. Tapi pas dia muncul Anda kaget. Kenapa? Karena Anda terlalu fokus sama hal-hal lain seperti kayak Lion Genom dan lain-lain. Seakan-akan kayak, oh iya ya lupa si evil juga muncul. Gila sih luar biasa teman-teman yang mantep lah ya. Dan selain tentang pengacara, episode minggu depan juga ada Genom si Mamang ya, Megalodon akhirnya muncul juga. Aduh astaga. Akhirnya muncul juga. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Silakan berdiskusi teman-teman ya. Anda jamin pasti bakal rame nih diskusinya. Nggak sabar nih ya. Terima kasih banyak. Ditunggu untuk pembahasannya episode 6. Kalau misalkan ada yang kelewat, ada yang salah ya, silakan dikoreksi seperti biasa di kolom komentar teman-teman ya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendengar pembahasan di channel Agan Reza ini teman-teman. Pasti tak bahas sampai tamat revise ini ya. Gila baru episode 5 tapi udah gelo kieu ruwet kieu. Terima kasih teman-teman, like, share, subscribe, follow Instagram Anda di @reza_alexandre dan juga di Agan Reza Plus, ada TikTok juga @reza_alexandre. Oke. Dah, Anda mau lanjut main FIFA dah. Bye bye.